Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya ziarah kubur, menabur bunga di kubur? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Taib ikhwani fillah, barakallahu fikum. Amalan ini adalah amalan yang tidak disyariatkan dalam agama kita ketika berziarah kubur. Kenapa tidak disyariatkan? Sebab amalan ini tidaklah pernah sama sekali dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah melalui ucapan beliau ataukah perbuatan beliau? Jadi Nabi tidak pernah menganjurkan dalam ucapannya, berupa ucapannya untuk melakukan amalan ini, ataupun mencontohkan melalui perbuatannya. Sehingga seorang muslim hendaklah beramal mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kami belum pernah mendapatkan ada satu riwayat yang sahih ada sahabat yang melakukan perbuatan ini. Mereka para sahabat sering melakukan ziarah kubur dalam rangka mengingat kematian, tapi tidak ada satupun riwayat yang pernah kami dapatkan yang sahih mereka melakukan hal tersebut, menabur bunga di atas kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sebaiknya, bukan lagi sebaiknya, tapi harusnya amalan ini ditinggalkan dan jangan dilakukan. Ya, adapun yang Nabi tuntunkan ketika kita berziarah kubur itu sangat jelas dalil-dalilnya ya. Dan dari dalil-dalil yang sahih tersebut tidak ada satupun anjuran dari Rasulullah untuk menabur bunga di atas kuburan. Seperti misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku datang berziarah kubur? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada beliau sebuah doa atau zikir, yaitu Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, ini dibaca ketika memasuki areal pekuburan. Dan ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di situ tidak tidak menyuruh Aisyah untuk membawa bunga kemudian ditaburkan di kuburan. Tidak ada. Ya, seandainya itu perkara yang disyariatkan, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memotivasi beliau atau menganjurkan beliau untuk membawa bunga dan menaburkan bunga itu di atas kuburan orang yang akan diziarahi. Tidak ada sama sekali. Dan hadis-hadis yang lain yang terkait dengan ziarah kubur tidak ada satupun perintah dari Rasulullah atau anjuran dari Rasulullah untuk menaburkan bunga di atas kuburan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu amalan ini ditinggalkan, sebab ini amalan adalah amalan yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Mungkin ada orang yang berkata, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menancapkan pelepah kurma di atas kuburan? Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menancapkan pelepah kurma, jaridah, pelepah kurma di atas kuburan? Ya, kalau begitu, kalau Nabi pernah melakukan, berarti boleh dong kita meletakkan bunga di atas kuburan. Barakallahu fikum. Ya. Baik, maka kita jawab betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut, dan itu Nabi lakukan hanya sekali, Tidak, dan itu hanya dilakukan pada kuburan itu, tidak dilakukan pada kuburan yang lain. Jelas itu? Itu pun Nabi lakukan karena ada maksud dan tujuan. Kita lihat riwayatnya, memang betul riwayatnya sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya diazab
di kuburnya, disiksa di kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya disiksa di kuburannya bukan karena perkara besar. Artinya perkara remeh, perkara kecil. Dianggap kecil oleh mereka, dianggap remeh oleh mereka, ternyata berujung malapetaka bagi mereka. Apa yang perkara yang mereka lakukan sehingga mereka diazab di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, fakana amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal maut. Adapun yang satunya, dia ketika di dunia tatkala dia buang hajat, kencing misalnya, dia tidak berbersih, dia tidak istinja, dia tidak menjaga air kencingnya, dia tidak membersihkan air kencingnya. Itu sebabnya. Perkara yang dianggap remeh oleh sebagian manusia. Yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namim. Adapun yang keduanya, yang satunya lagi, ketika dia hidup di dunia, dia suka mengadu domba. Suka namimah, mengadu domba. Ya, baik. Maka Nabi SAW saat itu kemudian fa'akhadha jaridata rotbah. Maka Nabi pun mengambil, saat itu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi tancapkan di atas kuburan itu. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, la'allahuma ayyukhaffafa ma lam yaibasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan, ya, meringankan azabnya, bukan dihentikan azabnya. Semoga Allah meringankan azabnya selama pohon kurma ini atau pelepah kurma ini masih kering, belum basah, belum kering. Selama masih basah belum kering. Jadi itu kata Nabi. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya, ya, dua orang yang ada dalam kuburan ini, ya, sampai pelepah kurma ini kering. Ya. Jadi selama pelepah kurma ini masih basah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya. Ya, tapi ketika dia sudah kering, maka ya kembali lagi kepada azab semula. Jadi seperti itu riwayat hadisnya, ya. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini tidak ada sama sekali dalil disyariatkannya menabur bunga. Dari sisi mana coba? Yang Nabi lakukan adalah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Ya, bukan bunga yang Nabi ambil. Itu satu. Kemudian Nabi melakukan itu, barakallahu fikum, ya, karena Nabi mengetahui bahwa dua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu dan Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang datang ziarah kubur, apakah dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahwa yang diziarahi kuburnya itu diazab oleh Allah? Kan tidak. Ya. Kemudian barakallahu fikum, Nabi SAW melakukan itu, ya. Jadi Nabi lakukan itu sebenarnya bukan tujuannya pelepah kurmanya yang ditancapkan, bukan itu tujuan utama ketika ziarah kubur. Tetapi Nabi melakukan itu adalah berdoa. Jadi ini bentuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa kepada dua penghuni kuburan itu yang diazab, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya selama apa? Selama pelepah kurma itu masih basah. Jadi itu sebenarnya bentuk. Jadi sebenarnya disyariatkan adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penghuni kubur yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksaannya. Kemudian, ya, dibatasi dengan waktu selama apa? Selama pelepah kurma itu masih basah. Jelas ya? Jadi sebenarnya bukan syariat utamanya adalah pelepah kurmanya, bukan. Tetapi sebenarnya syariat utamanya adalah berdoa. Bagaimana seorang hamba mendoakan orang yang dikubur itu supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, kemudian meringankan azabnya kalau diazab, atau misalnya berdoa untuk
menghentikan azabnya, menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu yang disyaratkan sebenarnya. Dan ini sejalan dengan hadis-hadis yang lain. Nabi pernah mengatakan, ya istaghfiru li akhikum, doakanlah ampunan untuk saudaramu yang telah dikubur ini, ya. Jadi yang disyaratkan sebenarnya mendoakan. Dan di situ Nabi mengamalkan syariat itu. Nabi mendoakan, ya, orang yang diazab itu taib, dengan doa supaya diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama pohon atau pelepah kurma itu masih basah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam.